Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Bab 5701-5705. Channel Dongeng Donghua. Bab 5721, tidak layak untuk disebutkan. Dan ketika dia mendengar bahwa Molly sekarang menjadi kaisar puncak di tingkat tengah dan bahkan bisa menyentuh alam mendiang kaisar, Raja Iblis Api Merah memeluk lengan Molly lagi dan merasa sangat bangga. Laki-laki, dia, memang yang paling berkuasa di dunia. Raja Iblis Api Merah bersandar dengan gembira di dada Molly. Qin Chen dan yang lainnya melihatnya, tidak bisa berkata-kata. Dia tahu seperti apa penampilan Raja Iblis Api Merah saat itu. Meskipun penampilan Raja Iblis Api Merah hari ini mirip dengan Kaisar Bela Diri Hongyan, Qin Chen merasa canggung dan tidak nyaman. Ahem, Molly, jika kamu ingin berlama-lama, bisakah kamu berpindah tempat? Kamu harus memperhatikan dampaknya di depan umum. Qin Chen tidak bisa tidak mengingatkannya. Sepertinya saya perlu mencuci mata ketika kembali. Sungguh tidak nyaman. Tergantung pada, apakah ini masih Molly yang pembunuh? Qin Chen merasa merinding di sekujur tubuhnya saat melihat ekspresi malu-malu Molly, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tentu saja, jika ayah angkatnya bisa kembali dengan selamat, mungkin dia punya cara untuk benar-benar membangkitkan kembali Nona Qian, kata Ning Muyao akhirnya. Molly dan Qian buru-buru berpisah satu sama lain, dengan rasa malu dan malu di wajah mereka. Ya, meskipun dia adalah undead sekarang, dia telah memulihkan ingatannya. Kita dapat mengendalikan sungai panjang undead dan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk pertama-tama mengubahnya menjadi kondisi undead khusus seperti yang dimiliki Kaisar kuno senior. Dan kemudian melewatinya, melalui alam semesta awal dan jalan menuju dunia bawah tersembunyi dari langit dan bereinkarnasi langsung di alam semesta asli. Dibandingkan dengan tipe pertama yang tidak memiliki tujuan, tipe kedua jelas lebih stabil, dan dengan kehadiran Hades, masa depan mereka mungkin tidak ada harapan. Matanya tiba-tiba menjadi sangat suram. Keduanya sedikit ragu pada awalnya, tapi segera, Molly dan Raja Iblis Api Merah mengambil keputusan dan mengertakkan gigi dan berkata, kami memilih opsi kedua. Mata Molly dan Raja Iblis Api Merah berbinar dan mereka berbalik berkeliling dengan tergesa-gesa. Melihat ke atas, Molly berkata dengan penuh semangat, Nona Ning, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ning Muyao berkata, dia memiliki dua masa depan sekarang. Yang pertama adalah terus bertahan sebagai undead, dan kapan saatnya tiba, dia akan memasuki reinkarnasi. Bagian itu bereinkarnasi, tetapi setelah reinkarnasi, dia akan kehilangan ingatannya lagi, dan kecuali ayah angkatnya, tidak ada yang bisa mengendalikan arah reinkarnasinya. Benua gelap dari kegelapan klan berada. Ning Muyao dan Nona Xiao Xiao juga memiliki mata merah. Qin Chen, bisakah kamu membantu menghubungi orang di belakangmu? Molly buru-buru menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Mengelola dunia bawah bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Setelah sekian lama jauh dari alam semesta asli, Qin Chen dan Sisi merindukan segala sesuatu di alam semesta asli. Setelah menangani beberapa hal, Qin Chen dan Sisi sangat ingin kembali ke alam semesta asli. Setelah memuja kaisar pemberontakan, Qin Chen dan yang lainnya hanya bisa berbalik dan pergi. Hubungi orang di belakang Anda. Orang yang disebutkan oleh kaisar kuno-kuno kemungkinan besar adalah ayahnya, tetapi bahkan dia sendiri belum pernah melihat ayahnya, bagaimana dia bisa membantu Molly. Melihat ekspresi Qin Chen, hati Molly tenggelam sepenuhnya. Di sisi lain, Molly dan Scarlet Flame Demon Lord juga telah mempersiapkan segalanya dan siap bereinkarnasi kapan saja. Sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Ning Muyao berpikir sejenak dan berkata tiba-tiba. Hal ini membuat leluhur gargoyle sedikit tidak bisa menolak. Pikirkanlah. Engah. Qin Chen tidak tahan lagi dan hampir memuntahkan semua yang ada di perutnya. Berbicara tentang ini, Ning Muyao memandang Sisi,
jika tebakan saya benar, seharusnya ada reinkarnasi hidup dan mati di alam semesta asli, karena Nona Sisi memiliki kekuatan seperti ini. Namun, reinkarnasi semacam ini adalah sebuah rahasia. Setelah itu, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk memasuki kembali reinkarnasi, dan akan hidup dalam keadaan setengah mati, setengah hidup. Jika dia mati di masa depan, jiwanya akan benar-benar tersebar, dan dia bahkan tidak akan hidup memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia bawah dan memasuki kembali reinkarnasi. Kaisar kuno yang bermartabat, setelah mengetahui bahwa leluhur gargoyle yang dia atur untuk tinggal di Laut Mati telah membelot ke Qin Chen lebih awal. Dia memiliki sikap yang hangat dan memeluk bawahannya, serendah saudara. Aku pusing, apa yang mengharukan dari ini? Ini menjijikkan, oke. Nona Muyao, tolong akhiri ini dengan cepat. Apakah menurut Anda ada cara lain? Kami dapat membantu mereka. Qin Chen memandang Ning Muyao dan bertanya dengan tergesa-gesa. Sebuah pesawat luar angkasa yang megah tergantung di sini. Di benua gelap ini, sebuah piramida menakutkan setinggi ratusan juta mil berdiri di sini, memancarkan keagungan menakutkan yang tak ada habisnya. Kebangkitan Raja Iblis Api Merah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit. Bagaimanapun, itu melanggar aturan sungai orang mati. Laut kosmik. Mata semua orang berbinar, sebenarnya ada cara seperti itu. Qin Chen berpikir serius. Dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Tepat ketika Qin Chen dan yang lainnya siap untuk kembali ke alam semesta asli. Reinkarnasi. Semua orang menoleh. Chen, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sungguh mengharukan. Sisi menatap Qin Chen dengan marah. Matanya merah, jelas dia tergerak oleh cinta antara Molly dan Raja Iblis Api Merah. Qin Chen. Metode kedua adalah membiarkan dia bereinkarnasi ke alam semesta asli dalam reinkarnasi kecil. Sayang sekali. Ayo pergi. Sebelum pergi, Qin Chen dan Sisi kembali ke Laut Mati bersama Ning Muyao dan yang lainnya dengan senyuman di wajah mereka, berharap menemukan Kaisar Dewa Pembunuh kontra pembunuh. Selain itu, Kaisar besar seperti gadis dunia bawah bintang kegelapan, Kaisar abadi Zun, dan leluhur dunia bawah 10.000 tulang yang menjaga Gunung Huangquan, serta leluhur hantu jahat darah. Leluhur hantu naga, dan lainnya di dunia kacau Qin Chen juga akhirnya berhasil melewatinya. Setelah dibebaskan oleh Qin Chen, dia langsung berubah dari seorang tahanan di dalam sangkar di Laut Mati menjadi favorit di seluruh dunia bawah. Di antara mereka, Kaisar Si Huang adalah yang paling tersanjung. Lebih baik mengurus semuanya dengan cepat dan pergi dari sini secepat mungkin. 13.3 Wilayah Selatan. Mata Raja Iblis Api Merah tiba-tiba menjadi kesepian ketika dia mendengar ini. Meskipun dia telah memulihkan ingatannya sekarang, seperti yang dikatakan Qin Chen, dia hanyalah roh mati dan tidak bisa meninggalkan sungai roh mati sama sekali, apalagi memuaskan liar. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia tidak bisa tinggal di sini sedetik pun. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini seharusnya menjadi pengaturan ayah angkatku saat itu. Bahkan mungkin ada orang lain yang ikut campur di belakang layar. Senior klan Dewa Kuno juga mengatakan sebelumnya bahwa kamu menginginkan ini. Girls kebangkitan, mungkin orang di belakang Tuan Qin bisa melakukannya. Kata Qin Chen kepada Molly dan Raja Iblis Api Merah. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Memikirkan hal ini, Qin Chen memandang Molly dan segera berkata, Molly, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Raja Iblis Api Merah ini masih berupa undet. Apakah kalian berdua akan tinggal di sungai undet ini? Soal Li, Ning Muyao dan yang lainnya pergi untuk membuat persiapan, sementara Qin Chen membawa Sisi untuk mengintegrasikan kekuatan di dunia bawah. Raja Iblis Api Merah ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa meninggalkanmu seorang anak. Dengan kata lain, dia mungkin bereinkarnasi sebagai ras manusia, atau dia mungkin menjadi ras iblis, dan tentu saja dia mungkin iblis, zerg, dan bahkan binatang buas sederhana. Karena ini adalah pergerakan alami sungai undet, bahkan aku dan Xiao Xiao tidak dapat mengontrol arah reinkarnasinya. Paling-paling, kami hanya dapat memberikan bantuan sederhana. Hati Mo. Li mencelos, dan buru-buru menatap Qin Chen, Nona Xiao Xiao,
dan Putri Mu Yao adalah roh dari sungai orang mati. Adakah cara agar Tuan Qian mengikutiku kembali ke laut semesta? Dia khawatir dan menelan ludah. Sambil meneteskan air liur, dia menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan gugup, mengertakkan gigi dan berkata, "Selama Anda dapat membangkitkan Tuan Qian, saya bersedia membayar berapapun biayanya. Itu bukanlah solusi jangka panjang. Lagi pula, aku masih harus melarikan diri ke dalam reinkarnasi." Raja Iblis Api Merah tersenyum pahit, tapi segera menunjukkan senyuman, "Tapi itu tidak masalah, Lear. Aku puas bertemu denganmu lagi setelah kematian dan melihatmu hidup dengan baik." Sayang sekali. Ketika Raja Iblis Api Merah mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Ning Muyao juga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mayat hidup adalah mayat hidup. Kecuali mereka melarikan diri ke reinkarnasi lagi, mereka tidak dapat membentuk kembali tubuh fisik di dunia dan mendapatkan kehidupan baru." Laut mati sedang bergulir, tapi tidak peduli bagaimana Qin Chen dan yang lainnya menyelidiki, laut mati selalu sangat tenang. Bayangan Kaisar Dewa Pembunuh Dauni tidak muncul lagi. "Oke, cepat dan bersiaplah." Melihat Molly sudah mengambil keputusan, dia mengatakan sesuatu kepada Ning Muyao dan buru-buru meraih tangan Sisi dan pergi. "Tentu saja, kami akan menemukan cara untuk menunda masuknya dia ke dalam reinkarnasi sehingga Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama." Setelah kekacauan antara Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Mingzang, dunia bawah sudah cukup kacau, tetapi untuk menebusnya, para kaisar besar dunia bawah, termasuk Kaisar Dunia Bawah dan 10 istana neraka, semuanya secara aktif bekerja untuk menciptakan dunia bawah tanah yang tidak dapat ditembus oleh Sisi. "Aduh," dia menghela nafas, menatap Raja Iblis Qian, dan berkata dengan lembut, "Tuan Qian, apapun yang terjadi, aku akan menemanimu di sungai kematian ini selama sisa hidupku." "Buru-buru, tapi bukankah kamu dan Nona Xiao Xiao adalah satu?" "Nona Xiao Xiao adalah roh di sungai kematian, tetapi kamu dilahirkan di alam semesta asli. Ini, jika dia melanjutkan, hati tahunnya mungkin akan hancur." Molly sekarang terlihat seperti manusia dari dunia manusia, sedangkan Raja Iblis Api Merah adalah jiwa yang mati. Bahkan jika mereka berdua bertemu lagi, mereka tidak akan pernah bisa bermain bersama. Bahkan beberapa kaisar yang kuat tidak berani bersikap sombong ketika melihatnya, tetapi bersikap hormat dan menyanjung. Pada saat ini, di dalam piramida gelap ini, di atas singgasana kuno, seorang pria kuat yang mengenakan baju besi dan memancarkan aura dingin sedang melihat ke bawah. Di bawahnya, beberapa orang kuat dari klan kegelapan diikat di sana. Tubuh mereka roboh, jiwa mereka terkelupas, dan mereka menjerit kesakitan. "Tuan, kami telah menyelidiki dengan jelas. Tempat ini adalah wilayah ke-13 selatan. Hanya ada beberapa kekuatan transendental kecil, yang tidak layak disebutkan sama sekali." Bab 5722, Kelompok Tentara Bayaran Hukuman Surgawi. Seorang pria kuat berbaju besi hitam berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Oh." Mata orang kuat terkemuka itu acuh tak acuh dan dia terkekeh, kekuatan transenden kecil. "Jadi, kita cukup beruntung menemukan medan bintang kosmik tempat kita bisa melakukan pengorbanan sesuka hati. Sudahkah Anda menyelidikinya dengan cermat? Tapi, apa itu kekuatan di sini dan apa latar belakang mereka?" Orang kuat terkemuka memandang orang kuat yang mengenakan baju besi hitam di bawah. "Alasan mengapa kelompok tentara bayaran hukuman surgawi kita mampu berdiri di lautan alam semesta selama bertahun-tahun bukan hanya karena itu tempat. Ketika orang dewasa melakukan sesuatu, alasan terbesar mengapa tidak ada orang yang mengetahui segalanya adalah untuk bertindak sebelum merencanakan alam semesta." Pria berbaju hitam mengenakan jas hitam. Pria kuat berbaju besi tersenyum dan berkata, "Tuan, bawahan saya telah menyelidiki tempat ini dengan cermat. Ini disebut wilayah bintang ke-13 selatan. Salah satunya adalah tempat klan kegelapan berada di tempat kita berada sekarang, dan yang lainnya adalah keduanya adalah klan Tuoba dan rumah Anyou. Selain itu, ada beberapa kekuatan transenden kecil biasa yang terlemah, dan terkuat adalah keluarga Tuoba, yang dikabarkan telah lahir."
Pembangkit tenaga transenden 3 tingkat di alam Orde Abadi pernah berjuang untuk keluar dari 13 wilayah selatan, dan dimasukkan ke dalam Tentara Laut Kosmik Selatan. Dan bertempur dalam Perang Kosmik ketiga di Laut Kosmik. Namun, kemudian leluhur keluarga Tuoba meninggal, dan leluhur keluarga Tuoba ini meninggal. Keluarga Basi hanya dapat mundur ke 13 wilayah selatan dan menjadi orang kaya. Perang Laut Kosmik ketiga, pemimpinnya mengangguk sedikit. Jika saya ingat dengan benar, para dewa kunolah yang membawa masalah ke alam semesta. Pertempuran di laut itu, kan? Orang yang telah melampaui alam tatanan abadi. Tepat sekali, ada keterkejutan dalam suaranya, dan tubuhnya benar-benar gemetar. Orang kuat terkemuka itu menggelengkan kepalanya sedikit. Anggota suku kegelapan itu meraung kesakitan, dan jiwanya terus runtuh. Dia jelas merupakan orang pertama yang tidak mampu menahan ekstraksi, dan asal-usulnya benar-benar runtuh. Alam semesta awal, saya tidak menyangka di 13 wilayah selatan ini sebenarnya terdapat alam semesta awal, dan merupakan alam semesta awal yang belum pernah dimurnikan oleh siapapun. Apalagi alam semesta awal ini juga melahirkan alam semesta berdimensinya sendiri. Jika kekuatan seperti itu terjadi jika perkembangannya bagus, tidak ada masalah untuk menaiki tangga besar apapun. Pada dasarnya, tidak ada masalah dalam membangun pijakan di Laut Semesta Selatan. Namun, pihak lain justru mundur ke arah seperti itu. Tanah tandus setelah kematian leluhur. Hal ini jelas menunjukkan bahwa setelah keluarga Tuoba bertempur tahun itu, latar belakangnya terlalu rendah, bahkan tidak bisa dipeluk oleh paha. Dalam sekejap, kenangan dan pesan yang tak terhitung jumlahnya memasuki pikiran orang kuat terkemuka seperti air pasang. Penampilan itu mengejutkan bawahan di bawah. Ledakan, aura menakutkan membakar langsung pada orang-orang kuat dari klan kegelapan ini. Jiwa mereka dibakar dengan gila-gilaan pada saat ini, kekuatan yang sangat murni perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh pemimpin yang kuat itu. Orang kuat terkemuka itu mendengus dingin, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih jiwa anggota suku kegelapan yang hancur, dan kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menyerang jiwanya. Oh, sebuah keluarga kecil yang bertempur dalam pertempuran laut luar angkasa ketiga, tetapi tidak punya pilihan selain mundur ke tanah tandus karena kematian leluhurnya. Tampaknya tidak memiliki latar belakang. Mau tak mau aku berkata dengan penuh semangat. Tentu saja benar, sudah berakhir. Hati si Kong Zhen dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam saat melihat pemandangan ini. Namun, saat berikutnya, saya melihat pria kuat terkemuka itu tertawa kegirangan. Matanya sangat gembira, pikirannya bersemangat, dan seluruh dirinya tenggelam dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dipenjara sebelumnya, dan alasan mengapa mereka tidak pernah keluar dari Qin Chen adalah karena mereka tidak ingin melibatkan Qin Chen. Karena kelompok orang kuat ini jelas berasal dari lautan alam semesta seluruh klan gelap. Dengan puncak dan kekuatan transenden mereka, mereka tidak dapat menahannya. Kekuatannya sekuat langit, bahkan jauh melebihi leluhur kegelapan yang asli. Kesadarannya memasuki ingatan yang berantakan ini. Awalnya, ada rasa jijik di sudut mulutnya, tapi tiba-tiba, setelah memeriksa ingatan jiwa anggota suku kegelapan, pria kuat terkemuka itu tiba-tiba berdiri. Kekuatan baru yang kecil bisa begitu sombong. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh ibu kegelapan, Tuan An ini. Alam semesta awal. Mungkinkah 13 alam selatan benar-benar ada? Tuan tidak bisa sukses. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan membawa masalah pada orang dewasa? Hahaha. Banyak bawahan pria ini yang tiba-tiba berdiri dengan semangat saat ini, dengan ekspresi ekstasi di wajah mereka. Saya tidak menyangka di 13 wilayah laut semesta selatan yang tandus ini, ternyata ada suku yang berhasil memasuki reinkarnasi dan melahirkan jalan dan peradabannya sendiri. Kalau kita bisa berkorban dan melahap semua kelompok etnis yang beradab ini, sang pemurni mengubah jalan aslinya, saya pasti akan mendapatkan terobosan baru dalam mengendalikan aturan alam semesta. Ada ribuan tempat seperti 13 wilayah selatan di seluruh alam semesta. Mereka yang biasanya bisa berjuang untuk keluar dari tanah tandus pada dasarnya dianggap sebagai kekuatan yang mampu. Setelah pemimpinnya menyerap kekuatan si Kong Zhen, dia tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutan dan kepuasan. Pada saat ini, mereka semua tampak kesakitan,
dan esensi mereka terus-menerus dikeluarkan dari tubuh mereka, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Diam, melihat adegan ini, ekspresi Si Kong Zen, Lin Yuan Supreme, dan Si Kong Anyun berubah drastis. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan pihak lain menyerap kenangan klan gelap mereka. Tuan, apakah ini benar? Boom, ketika Lin Yuan Supreme dan Si Kong Zen mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tapi sekarang anggota suku kegelapan ini berada di bawah penangkapan orang kuat terkemuka, jiwanya sebenarnya tidak berdaya untuk melawan. Dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya telah dijarah dalam sekejap. Begitu Master An dan yang lainnya terungkap, Master An dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya. Tuanku, Tuan, apa ini? Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan berkelanjutan dari klan kegelapan dan evolusi damai di seluruh 13 wilayah selatan, klan kegelapan menjadi lebih terpisah. Di antara mereka, pemimpin klan kegelapan yang sebenarnya adalah Lin Yuan Supreme dan Si Kong Zen. Hanya dalam satu era kosmik, ia bisa menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama bersama rumah Anyou dan keluarga Tuoba. Ini adalah peradaban baru. Hukum unik yang dibawa oleh benua hitam akan berdampak besar pada pemahamannya tentang aturan alam semesta. Promosikan, Tuan An, Ibu Kegelapan. Orang kuat terkemuka itu terkejut, lalu tertawa, menatap ke arah detasemen Sekte Suci Lin Yuan. Siapakah 2 orang ini? Penjara orang-orang ini. Sekarang, tinggalkan beberapa untuk menjaga ini tempat, dan yang lain akan segera berangkat bersamaku untuk pergi ke alam semesta awal. Kita harus mendapatkan alam semesta awal sesegera mungkin, dan kita tidak boleh membuat masalah tambahan. Dalam hal ini, orang-orang ini tidak berguna. Orang kuat terkemuka memandang dengan acuh tak acuh pada beberapa orang kuat dari klan gelap di bawah, dan mengangkat tangannya. Orang kuat terkemuka itu berkata dengan gembira. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, jiwa Si Kong Zen dan lainnya langsung dipenjara. Jiwa transenden Sekte Suci Lin Yuan terkoyak, kesakitan, dan jatuh ke dalam kekacauan. Dia meraung, Bunda Kegelapan adalah pemimpin klan kegelapan kita saat ini, dan Tuan An adalah orang yang memimpin klan kegelapan kita menuju kehidupan baru. Anda juga adalah penguasa 33 wilayah selatan saat ini. Jika Anda memperlakukan klan gelap kami seperti ini, Anda pasti akan mati di masa depan. Orang kuat terkemuka itu menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Coba saya lihat, Ibu Kegelapan macam apa ini? Siapakah Tuan Hean? Pada saat ini, orang kuat transenden baru dari Sekte Suci Lin Yuan meraung kesakitan. Biarpun pengorbanan dilakukan langsung di tempat seperti ini, tidak akan ada yang datang bertanya. Pria kuat berbaju hitam itu tertegun sejenak saat melihat ini. Dia tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Kalau tidak, siapa yang mau mundur ke sini jika mereka bisa tinggal di laut semesta selatan? Mata orang kuat terkemuka itu dipenuhi dengan ekstasi. Saya benar-benar tidak berharap bahwa kita akan mendapatkan begitu banyak dari perjalanan yang tidak disengaja ini. Tuhan pasti akan menyukai hadiah ini. Apa? Ini berbeda dari Anyou Mansion seperti itu. Keluarga Tuoba dan keluarga Tuoba telah berdiri di 13 wilayah selatan selama bertahun-tahun. Klan kegelapan adalah kekuatan baru yang bangkit di bawah kepemimpinan leluhur kegelapan. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa anggota suku gelap di depannya adalah Lin Yuan Supreme dari Sekte Suci Lin Yuan, Si Kong Zen dari Tanah Suci Si Kong, dan Si Kong Anyun serta tokoh top lainnya dari suku gelap. Kuat. Sudah berakhir. Kenangan menyapu langit, dengan sedikit kebingungan, membuat orang kuat terkemuka itu sedikit mengernyit. Anggota suku gelap ini berasal dari Sekte Suci Lin Yuan dan sekarang menjadi orang kuat di alam transendensi tingkat pertama. Menjara ingatan mereka sesuka hati adalah hal yang sangat sulit bagi orang kuat yang juga berada di alam transendensi. Bunda Kegelapan, Tuan An. Orang kuat terkemuka itu menatap bawahannya dan sedikit mengernyit. Apakah kamu kenal kedua orang ini? Anggota suku gelap ini tidak bisa bertahan sama sekali, dan jiwanya terus runtuh. Sepertinya mulai sekarang,
kita harus melakukan sesedikit mungkin untuk secara langsung menjara ingatan orang lain. Orang kuat berbaju hitam di bawah terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, di antara kecerdasan bawahanku, tidak ada sepertinya tidak banyak informasi tentang mereka." Boom! Sejumlah besar kenangan kacau terus-menerus muncul di benak orang kuat terkemuka, yang membuatnya sedikit pusing. Butuh waktu lama untuk secara bertahap menghilangkan keinginan kacau dalam ingatannya. "Ah, kamu binatang buas, beraninya kamu melakukan ini pada klan gelap kami. Bunda Kegelapan dan Tuan An tidak akan membiarkanmu pergi." Orang kuat lainnya sangat gembira. "Ya, Tuan An adalah pengontrol klan gelapku, penguasa 13 wilayah selatan, dan kamu tidak tahu." "Hahaha, sekelompok idiot," klan gelap itu berteriak, "kamu pasti akan mati di tangan Tuan An dan Ibu Kegelapan." Sesaat kemudian, piramida raksasa yang berdiri di benua gelap, ditemani pesawat luar angkasa, dengan cepat naik ke langit, menuju ke arah alam semesta aslinya. Tak sabar menunggu. Bab 5723. Sayang. Alam semesta tanpa akhir itu sunyi dan dalam, seperti malam yang gelap, misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, di alam semesta yang luas ini, kehampaan berguncang, dan pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya melintasi langit dan bumi, seperti naga hitam tanpa akhir yang terlihat. Memancarkan aura menakutkan dan melesat melintasi langit yang dalam. Di tengah-tengah perahu terbang besar ini, sebuah piramida megah yang menjulang ke langit berdiri seperti dewa dan setan. Di depan piramida ini, perahu terbang mirip naga itu seperti burung kolibri di sisi batu besar, memberikan kesan kepada manusia. Perasaan penindasan yang mengerikan. Di dalam piramida, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi memiliki pandangan yang dalam dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. "Cepat, kita harus bergegas ke alam semesta awal secepat mungkin tanpa ada kecelakaan." Sebuah suara dingin melewati aula kosong, dengan teriakan yang tajam. Alam semesta awal adalah yang terbaik di lautan kosmik ini, yang mengandung energi hukum asli alam semesta. Meskipun sangat belum matang, bagi tokoh-tokoh besar di alam semesta awal bagaikan perawan yang sempurna, penuh daya tarik yang besar. Jika Anda dapat mengumpulkan alam semesta awal dan memberikannya kepada tokoh besar di belakangnya, maka status grup tentara bayaran hukuman surgawi Anda akan ditingkatkan ke tingkat yang benar-benar baru di masa depan. Di mana anggota suku kegelapan itu? Pada saat ini, pemimpin kuat itu berbalik dan bertanya, "Tuanku, saya telah dipenjara. Menurut penyiksaan bawahan saya, klan kegelapan memang memiliki Ibu Kegelapan. Dan asal mula hukum benua klan kegelapan terletak pada Ibu Kegelapan," pria berbaju hitam memberi hormat dengan tergesa-gesa. "Oh." Orang kuat terkemuka itu mencibir, tepat pada waktunya, setelah berbalik dan membunuh penguasa kegelapan yang dikatakan klan kegelapan, "Aku melahap Bunda Kegelapan. Adapun alam semesta awal, aku ingin menyerahkannya kepada itu Tuan Kegelapan. Salah satu dari Anda, jika kami berhasil mengumpulkan alam semesta awal ini dan pengorbanannya berhasil, Anda juga akan mendapatkan sepotong kue ketika banyak kekuatan di 33 domain selatan dikorbankan." "Terima kasih, Tuan." Orang-orang kuat lainnya, mereka semua sangat gembira. Waktu. Di alam semesta yang luas, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi bergegas menuju lokasi alam semesta asli. Mereka sangat tidak bermoral sehingga mereka secara alami memperingatkan beberapa orang kuat dari keluarga Tuoba dan rumah Anyou. Itu. Melihat kapal perang dan piramida yang menakutkan di alam semesta yang luas, orang-orang kuat dari dua kekuatan besar mengubah warna mereka saat merasakan pemandangan ini. Dari mana datangnya orang kuat itu? Pihak lain sedang menuju alam semesta asli. Sekarang kita dalam masalah. Orang-orang kuat dari semua kekuatan besar mengubah ekspresi mereka satu demi satu, menunjukkan kekhawatiran. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya sama sekali, dan menyaksikan tanpa daya saat kapal perang megah itu menghilang ke ujung kehampaan seperti aliran cahaya. Di bawah kekuatan penuh kelompok tentara bayaran hukuman surga, tidak butuh waktu lama sebelum alam semesta lubang hitam yang menakutkan muncul di depan mereka. Kekuatan melahap mengerikan yang berasal dari lubang hitam tidak mampu menyebabkan kerusakan apapun pada kapal perang dan piramida tersebut. "Tuan,
Ini adalah lubang hitam yang mengelilingi alam semesta awal, menutupi lubang hitam itu, kata orang kuat di bawah komandonya. Benar saja, ini adalah tempat di mana alam semesta asli bertunas. Benar-benar mempesona. Pakar terkemuka memandang dengan rakus ke lubang hitam Gaia di depannya. Ayo pergi sekarang. Kapal perang yang menakutkan itu terjepit dari kejauhan dan masuk langsung ke dalam lubang hitam yang diberi tekanan, merobek seluruh lubang hitam yang diberi tekanan. Membentuk ledakan yang mengerikan. Namun ketika gelombang kejut yang terbentuk akibat ledakan melewati kapal perang dan piramida tersebut, tidak mampu memberikan dampak sedikitpun pada kapal perang dan piramida tersebut. Tepat ketika kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dengan cepat mendekati alam semesta awal. Tempat kekacauan di pinggiran alam semesta awal. Dua sosok sedang berjalan di sekitar sini. Hong Huang, belum lama ini tiba-tiba terjadi kerusuhan di Chaos Galaxy dan Netherworld Galaxy. Kamu masih punya waktu luang untuk menemaniku berlibur di sini. Katakan padaku, apakah kamu diam-diam pergi melihat Vixen dari Phantom Fox ekor 10 lagi? Itu sebabnya kamu datang ke sini untuk menyanjungku. Tanda tanya petik 2. Aoling, nenek moyang naga sejati, memegang telinga naga prasejarah dengan satu tangan, menarik telinganya ke ukuran yang sangat besar, dan berkata dengan dingin. Sakit, sayang, tolong dengarkan penjelasanku. Kamu satu-satunya yang ada di hatiku. Kenapa kamu pergi menemui pria dengan hantu rubah berekor 10 itu? Ini pasti fitnah. Naga leluhur memamerkan miliknya gigi dan tampak ngeri. Penjelasannya, lalu kenapa kamu tiba-tiba punya waktu luang untuk menemaniku ke sini meskipun Tuan Muda Ming Chen menghadapi situasi di dunia bawah? Aoling, nenek moyang naga sejati, mendengus dingin. Naga prasejarah buru-buru menjelaskan, sayang, kamu tidak mengerti ini. Orang macam apa Tuan Chen itu? Awalnya, ketika Chaos Galaxy dan Netherworld Galaxy tiba-tiba terhubung ke dunia bawah, aku benar-benar terkejut. Di lautan pasang surut kehampaan, bos besar telah meninggal dunia dan kembali dengan selamat, yang berarti tidak ada yang salah dengan Tuan Chen. Dan kita tidak perlu terus menjaga medan perang semua ras. Bukankah begitu? Dan saya percaya bahwa Tuan Chen ada di dunia bawah. Tingkat di antara banyak lainnya, leluhur Tuoba dan guru istana Anyou bertekad menjilat Tuan Muda Chen. Tentu saja, kita harus bekerja keras dan berusaha untuk mengikuti jejak Tuan Muda Chen sesegera mungkin. Jika tidak, itu demi suami saya dan Anda. Bagaimana Anda bisa menonjol di bawah Tuan Chen di masa depan? Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan anak-anak kita, kan? Atau, haruskah kamu memikirkan tentang kelompok etnis yang kita hasilkan? Dia berbicara, wajahnya menjadi pucat. Oh, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Aoling, nenek moyang naga sejati, ragu-ragu. Kenapa aku membohongimu? Naga leluhur mengangkat tangannya, kamu harus percaya padaku, sayang. Aku mencintaimu hanya dengan sepenuh hatiku. Aku bersumpah bahwa cintaku padamu sama seperti kekacauan dan kekacauan yang mengelilingi alam semesta yang asli. Sama seperti lubang hitam Gaia, kecuali kekacauan itu runtuh dan lubang hitam itu dihancurkan. Cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Sekarang kamu bisa percaya padaku dan melepaskan tanganmu dari telingaku, kan? Naga kuno itu menyedihkan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, boom! Kekacauan di depan mereka sebenarnya mulai runtuh, di luar aura kekacauan, lubang hitam Gaia langsung terkoyak seperti selembar kain di malam yang gelap. Dan gelombang kejut yang mengerikan meletus. Apa yang terjadi? Mulut naga purba terbuka lebar dan matanya melebar. Tergantung pada, dia baru saja bersumpah bahwa lubang hitam Gaia dan langit kacau yang telah ada sejak lahirnya alam semesta asli benar-benar terkoyak dan terjadi kerusuhan. Biarpun aku diam-diam mengejar Phantom Fox ekor 10 beberapa kali, tidak akan seperti ini, kan? Tentu saja, dia baru saja memikirkan tentang gerakan aneh seperti itu. Aoling, nenek moyang naga kuno dan naga sejati, buru-buru membuka matanya, dan pelangi ilahi yang menakutkan muncul di pupil matanya, menutupi seluruh langit yang kacau dalam sekejap. Instan. Keduanya adalah dewa dan iblis kekacauan, dan kendali mereka atas kekuatan kekacauan secara alami sangat kuat. Itu. Saat berikutnya, ekspresi kedua orang itu tiba-tiba berubah,
mereka melihat bahwa dari kedalaman kekacauan, di mana lubang hitam Gaia berada. Sebuah pesawat luar angkasa yang menakutkan muncul piramida turun keluar alam semesta awal dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bereaksi menyapu. Dalam sekejap, seluruh tubuh naga leluhur dan leluhur naga sejati Aoling terlempar ke belakang dengan keras. Tubuh fisik mereka menghantam kehampaan dan hampir roboh di tempat. Seluruh dunia yang kacau bergetar hebat, dan aura kekacauan yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur, seolah-olah akhir telah tiba. Apa itu? Dampak auranya saja menyebabkan ekspresi Aoling, nenek moyang naga kuno dan naga sejati, berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Mereka sekarang adalah ahli transenden tingkat pertama, ahli terbaik di dunia ini. Di seluruh 13 wilayah selatan, hanya sedikit yang lebih kuat dari mereka. Tapi sekarang, tidak, cepat mundur. Cepat kirim pesan ke Paviliun Cendi. Ao Ling Yuan, nenek moyang naga kuno dan naga sejati, tidak berani gegabah lalu mundur dengan kasar. Nah, apakah ini alam semesta awal? Sungguh suasana yang indah dan mengharukan. Di dalam piramida, orang kuat terkemuka menunjukkan keserakahan, dan matanya tertuju pada naga leluhur kuno dan leluhur naga sejati Ao Ling tidak jauh dari sana. Yah, saya tidak menyangka. Saat saya masuk, saya melihat dua reptil. Petik 2. Hei, mereka juga berada pada transendensi puncak tingkat pertama. Jika kedua reptil ini diberikan kepada orang dewasa sebagai hewan peliharaan, mereka mungkin akan menyukainya sangat banyak. Jika tidak berhasil, mereka masih bisa digunakan oleh orang dewasa. Ayo makan daging. Pemimpinnya berkata dengan acuh tak acuh, ayo, singkirkan kedua reptil itu. Ya, dengan suara, banyak yang terbang. Perahu terbang dengan cepat, naga leluhur prasejarah dan leluhur naga sejati Ao Ling dengan cepat mengepung mereka. Tidak, sayang, pergilah dulu. Naga leluhur berubah warna dan buru-buru mendorong leluhur naga sejati keluar dan memblokirnya di depannya. Melihat naga leluhur benar-benar berinisiatif menghadapi begitu banyak pria kuat, Ao Ling merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Saat berikutnya, jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meledak dari banyak kapal terbang, langsung mengelilingi naga leluhur. Bab 5724. Periksa untuk saya. Cek. Jaringan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghalangi kekosongan, seperti tirai langit, dengan cepat mengelilingi naga leluhur. Sialan, naga leluhur merasa cemas di dalam hatinya dan meraung dengan tergesa-gesa. Boom, dia menyemburkan seteguk Chaos Dragon Flame. Chaos Dragon Flame yang seperti magma menyapu dan menghantam jaring cahaya itu dalam sekejap, tapi tidak mampu mengguncang jaring cahaya itu sama sekali. Mata naga leluhur tiba-tiba melebar, ini, metode macam apa ini? Naga leluhur sangat berpengetahuan. Dia terus menyemburkan api naga, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, seluruh tubuhnya seperti loah terjebak dalam jaring ikan. Secara umum, tidak mungkin untuk bertarung jika Anda terlalu lemah di kiri dan kanan. Hahaha, reptil ini masih ingin melawan. Di dalam kapal terbang, banyak orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surga tertawa terbahak-bahak setelah melihat postur naga leluhur yang ketakutan dan meronta. Jaring penangkap yang mereka keluarkan dirancang khusus untuk menangkap beberapa kelompok etnis khusus di alam semesta. Jaring tersebut dapat menutup kekosongan dan sangat kuat. Bagaimana reptil di depan mereka bisa melepaskan diri hanya dengan kekuatan detasemen puncak tingkat pertama? Prasejarah. Melihat naga prasejarah dalam keadaan yang menyedihkan, Ao Ling, nenek moyang naga sejati, berseru dan buru-buru bergegas ke depan. Ledakan. Aura kekacauan masih melekat di sekelilingnya, dan sepasang tanduk naganya melepaskan kekuatan transenden yang menakutkan. Membentuk pilar cahaya kacau yang menakjubkan yang keluar untuk mendukung naga leluhur kuno. Sayang, tolong cepat pergi. Naga leluhur ketakutan dan marah, dan berbicara dengan ketakutan. Dia berjuang keras hanya untuk memberi Ao Ling, nenek moyang naga sejati, kesempatan untuk melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa Ao Ling, nenek moyang naga sejati, akan kembali atas inisiatifnya sendiri. Hahaha, kedua reptil ini sangat menarik, dan mereka berhubungan seks satu sama lain. Cinta yang tak terpisahkan.
Banyak pria kuat lapis baja hitam di kapal terbang itu tertawa. Awalnya mereka berpikir untuk mengejar Aoling, tapi mereka tidak menyangka Aoling akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Secara alami, mereka menjadi semakin tenang. Dan mengaktifkan kapal terbang untuk menembakkan jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menutup kekosongan apakah mereka menghancurkan serangan yang dilepaskan oleh Aoling. Tapi juga dia terikat kuat dan terikat dalam jaring cahaya. Yah, itu sebenarnya perempuan. Orang dewasa di lautan alam semesta pasti menyukainya. Setelah melihat penampilan dan temperamen nenek moyang naga sejati Aoling, banyak pria kuat lapis baja hitam menunjukkan senyuman bahagia alam semesta. Harga di laut jauh lebih mahal daripada transendensi biasa. Lagi pula, banyak tokoh besar di alam semesta yang memiliki kesukaan unik dan bersenang-senang. Cek cek cek. Jaringan cahaya menyusut, dengan cepat mengikat naga leluhur dan Aoling, dan menarik mereka ke depan. Kamu, sungguh idiot. Naga leluhur memandang Aoling, cemas dan marah. Maafkan aku. Aoling tidak lagi terlihat kesal seperti sebelumnya. Dia menatap naga leluhur dengan air mata berlinang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hong Huang, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Bahkan jika kamu dan rubah ajaib berekor 10 benar-benar ada hubungannya di masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi, kata Aoling dengan air mata berlinang. Sungguh, sungguh. Suara naga prasejarah itu bergetar, dan dia sangat gembira. Mengapa Aoling tiba-tiba menjadi begitu peka? Namun, memikirkan situasinya saat ini, naga leluhur langsung menyusut. Hahaha, panennya bagus, mereka semua di penjara. Orang kuat di kapal terbang itu tertawa keras dan mengaktifkan jaring cahaya untuk mengumpulkan naga kuno dan Aoling ke dalam kapal terbang. Saat itu, booming. Serangan mengerikan meledak dari jarak jauh dalam sekejap. Serangan ini seperti api yang berkobar, merobek jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan langsung menyelamatkan naga leluhur dan Aoling. Orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi di kapal terbang tampak terkejut. Mereka bahkan melihat ke atas dan melihat siapa yang benar-benar dapat merobek jaring penangkap mereka. Melihat sejauh mata memandang, saya melihat sosok-sosok bergegas menuju satu sama lain dengan cepat di alam semesta awal yang luas, dan langsung jatuh keluar alam semesta awal. Berkumpul bersama dengan naga leluhur dan Aoling, memandang ke arah dengan mata dingin. Pemimpinnya tak lain adalah leluhur Tuoba, nenek moyang marga Tuoba. Dan di samping leluhur Tuoba, Xiao Yao tertinggi, Permaisuri Yao Yue, Pavilion Master Tianji, Master Linglong, Master Yuan Iblis, Pedang Iblis, leluhur suci Sungai Darah, Istana Master Anyou. Fang Muling, leluhur pedang, dan penguasa alam kegelapan para master dan lainnya orang-orang kuat berdiri tegak, memandang dengan sungguh-sungguh ke piramida di kejauhan. Memancarkan aura keterpisahan yang menakutkan. Semuanya, kalian akhirnya sampai di sini. Melihat sekelompok orang di depannya, naga leluhur menghela nafas lega, dan sebuah batu besar jatuh di dalam hatinya. Itu sangat berbahaya, saya hampir mati sekarang. Hong Huang, kenapa kamu, Pak Tua, berada dalam kekacauan seperti ini? Apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu bermain selama ini? Leluhur suci Sungai Darah melirik naga leluhur Hong Huang dan berkata dengan jijik, siapa orang-orang itu? Omong kosong yang kamu bicarakan, dasar bodoh. Naga kuno tampak jelek dan hampir terkutuk, tetapi memikirkan situasi saat ini, dia dengan cepat berkata, semuanya, hati-hati, orang-orang ini tidak sederhana, jangan ceroboh. Mereka semua memandang dengan ekspresi serius. Pada saat ini, semua orang di Punishment Mercenary Group memandang dengan tidak percaya pada banyak transenden di depan mereka, dengan keheranan di mata mereka. Terpisah. Semua orang di depannya jelas merupakan orang yang kuat. Tidak apa-apa, aura mereka berdua tidak selaras dengan alam semesta awal ini. Mereka jelas bukan orang kuat yang lahir di alam semesta awal ini, tapi mereka seharusnya berasal dari wilayah 13 selatan. Tetapi ada hampir lebih dari 90% detasemen lainnya, dan aura di tubuh mereka sangat selaras dengan alam semesta awal di depan mereka. Jika mereka membacanya dengan benar, kemungkinan besar begitu banyak detasemen kuat di depan mereka yang akan lahir di alam semesta awal ini.
Bagaimana ini mungkin? Apa alam semesta awal? Secara umum, hanya alam semesta kecil yang baru saja mengalami kehamilan kosmik dan kelahiran alam semesta, belum melahirkan pembangkit tenaga listrik transenden. Dan telah mengalami reinkarnasi alam semesta, yang disebut alam semesta awal. Di alam semesta seperti itu, begitu pembangkit tenaga listrik transenden lahir, ia akan menyatu dengan asalnya. Memungkinkannya melampaui laut kosmik dan menjadi kekuatan laut kosmik yang mirip dengan benua gelap sebelumnya. Terlebih lagi, biasanya hanya mereka yang diakui oleh surga asli dari alam semesta awal ini yang dapat menerobos alam transendensi dan menjadi pemimpin alam semesta awal tersebut. Namun di alam semesta awal di hadapan kita, aura aslinya terlihat jelas, dan terlihat jelas bahwa ia belum menyatu sama sekali, namun begitu banyak orang yang terpisah dan berkuasa telah lahir. Yang sepenuhnya melanggar teorema pengoperasian alam semesta. Alam semesta awal. Di dalam piramida. Pada saat ini, orang kuat terkemuka tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Begitu banyak orang transenden dan berkuasa yang lahir dari alam semesta awal ini. Sungguh sulit dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Apa sebenarnya yang lahir di alam semesta awal ini? Mengapa hal ajaib seperti itu terjadi? Kita harus mencari tahu apa yang ada di alam semesta awal ini. Alam semesta awal yang dapat melahirkan alam semesta dimensional, dapat melahirkan begitu banyak orang yang transenden dan berkuasa, dan belum menyatu dengan asal-usulnya. Pasti menyembunyikan rahasia besar. Sebagai pengembara di alam semesta kelompok tentara bayaran, Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, telah mendengar terlalu banyak hal luar biasa. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada alam semesta awal yang ajaib. Dia merasa jika dia bisa mengetahui rahasia alam semesta asli di hadapannya, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan ada kesempatan untuk menjilat makhluk yang lebih kuat di belakang Tuhan, yang akan membawa perubahan yang mengejutkan dalam hidupnya. Boom! Di dalam piramida, Zhuo Fei langsung mengaktifkan piramida yang menakutkan itu, dan sinar cahaya ilahi yang membuat jantung berdebar-debar meledak. Dengan cepat mengelilingi leluhur Tuoba dan yang lainnya di kejauhan. Tangkap mereka semua. Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, segera berteriak dengan marah melalui pesan suara. Suara mendesing. Di dalam kapal terbang, seorang pria kuat yang mengenakan baju besi hitam muncul, dikelilingi dari segala arah, dan momentum mengerikan melonjak, membuat orang merasa ketakutan. Ini adalah murid leluhur Tuoba tiba-tiba menyusut. Kelompok tentara bayaran adalah kelompok tentara bayaran kosmik. Sial, bagaimana mungkin ada kelompok tentara bayaran kosmik di bintang 13 selatan? Ekspresi leluhur Tuoba tiba-tiba berubah. Mundur, cepat mundur. Dia memimpin semua orang di alam semesta awal untuk mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada semua orang dengan keraguan di mata mereka. Kelompok tentara bayaran alam semesta adalah Algojo yang berspesialisasi dalam melakukan tugas-tugas besar. Kekuatan di alam semesta. Luasnya laut kosmik dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar, tetapi kekuatan-kekuatan besar ini tidak dapat menyebarkan tentakelnya ke seluruh lautan kosmik. Jadi mereka perlu mencari beberapa tentara bayaran untuk menyelesaikan beberapa hal untuk mereka, seperti eksplorasi, penambangan, pengumpulan budak. Kelompok tentara bayaran kosmik ini berdedikasi untuk melakukan pekerjaan kotor untuk beberapa kekuatan di alam semesta, jadi orang-orang ini adalah makhluk yang tidak manusiawi. Serigala uang, hiena, begitu mereka jatuh ke tangan mereka, semua orang akan dibunuh. Lebih baik hidup sebagai budak daripada hidup sebagai budak, kata leluhur Tuoba dengan marah. Saat dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi datang untuk membunuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung bersama. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah serangan mereka menimpa kelompok tentara bayaran, mereka tidak dapat melukai mereka. Orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini sangat takut mati. Baju besi yang mereka kenakan harus menjadi baju besi transenden standar di lautan alam semesta, Soul Yuan Armor. Dengan kekuatanmu, sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk menembus baju besi ini. Cepat mundur. Leluhur Tuoba berteriak dengan marah sambil berdiri di belakang,
membuat semua orang segera bergegas menuju laut pasang surut yang kosong. Karena dia tahu bahwa dalam kelompok tentara bayaran yang begitu besar, pasti ada orang kuat yang transenden di alam tatanan abadi. Satu-satunya orang di alam semesta asli yang dapat melawan kelompok tentara bayaran ini adalah yang kuat di lautan pasang surut kekosongan. Ledakan, ledakan mengaum. Dengan kehadiran leluhur Tuoba, Tuan Anyou, dan yang lainnya, meskipun naga leluhur dan yang lainnya tidak dapat menembus pertahanan pihak lain tidak dapat dengan mudah menjaga mereka. Dan jarak antara kedua belah pihak langsung melebar. Ingin pergi. Di dalam piramida, Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Bab 5725. Aku sangat merindukanmu. Wow! Aliran cahaya yang menakutkan terbang langsung dari piramida. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang kuat lainnya dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Itu telah tiba di depan kelompok Xiao Yao Supreme. Kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang sedang bertarung dan mundur, dan mereka yang berada di belakang adalah orang-orang kuat seperti leluhur Tuoba dan Tuan Anyou. Setelah merasakan kecepatan Zuo Fei, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Terlalu cepat. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Hanya kecepatan kedatangan mereka yang tiba-tiba membuat penguasa Istana Kegelapan dan yang lainnya merasa tercekik. Mereka merasakan perasaan depresi yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kelembutan dan kehangatan di sekujur tubuh mereka. Dari kecepatannya saja, mereka dengan cepat menganalisis bahwa lawannya jauh lebih kuat dari mereka. Cepat mundur. Leluhur Tuoba dan Tuan Istana Anyou berteriak kaget dan marah. Sekelompok semut yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, sebenarnya ingin melarikan diri ketika mereka melihatku. Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, mencibir dan mengulurkan tangan besarnya ke depan. Ledakan. Dengan telapak tangan teracung, itu seperti Buddha yang mengulurkan tangan emasnya ke langit. Setiap orang merasa seolah-olah gunung setinggi langit muncul di depan mereka, aura tekanan yang tak ada habisnya dan menakutkan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa tubuh mereka ditekan dengan kuat, tubuh mereka berdenyut-denyut, dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Kultivasi macam apa ini? Semua orang tercengang, terengah-engah, dan putus asa. Datangnya hembusan nafas saja membuat mereka semua hampir mustahil untuk bergerak. Jika itu benar-benar menimpa mereka, apa yang akan terjadi dengan korbannya? Sungguh tidak terukur. Leluhur Tuoba langsung berteriak dengan marah saat melihat ini. Si Fang Ba mendengar amarahnya. Leluhur Tuoba langsung membakar asal-usul jiwanya. Dalam sekejap, aura tatanan abadi yang menakutkan naik ke langit dan langsung bertabrakan dengan tangan besar yang diledakkan oleh Zuo Fei. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan tangan besar itu jatuh, banyak pembangkit tenaga alam semesta asli di depannya akan menderita banyak korban. Dengan raungan, energi mendominasi yang ditampilkan oleh leluhur Tuoba melonjak ke langit, dan tangan besar yang diulurkan oleh Zuo Fei tiba-tiba bersentuhan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan satu sama lain meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Nah, sisa jiwa transenden rangkap 3. Zuo Fei tampak terkejut, memandang leluhur Tuoba, dan terkekeh. Si Fang Ba Baoqi. Ini adalah buku rahasia Legiun Bayang Laut Semesta. Mungkinkah kaulah orangnya, nenek moyang keluarga Tuoba yang keluar dari 33 wilayah selatan saat itu? Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya mati. Zuo Fei berkata sambil mencibir, sayang sekali, jika kamu mati, di masa jayamu, dan kamu memiliki Legiun Bayang. Dengan identitasmu, aku mungkin masih mewaspadaimu, tapi sayang sekali hanya ada sisa jiwa yang ingin melawan. Leluhur ini kata-kata jatuh, terdengar bunyi klik, dan di depan mata semua orang, tangan besar Zuo Fei terulur. Tiba-tiba menekannya, si Fang Ba Wenqi yang diberikan oleh leluhur Tuoba langsung hancur. Dalam raungan yang menusuk, seluruh tubuh leluhur Tuoba bergetar hebat, dan tekanan mengerikan melanda, dan jiwanya yang terbakar hancur sedikit demi sedikit. Leluhur Tuoba, banyak orang kuat lainnya mengubah warna mereka dan berteriak dengan marah. Penguasa Istana Anyou dan yang lainnya bahkan melancarkan serangan yang kuat, menyerang satu sama lain.
Namun, Zuo Fei hanya menghela nafas sedikit dan melumpuhkan penguasa Anyou istana. Serangan yang lain langsung hancur, dan aura menakutkan menyapu mereka. Penguasa istana kegelapan dan yang lainnya langsung memuntahkan darah dan terbang mundur. Ayah, Fang Muling tampak kaget dan marah, lalu buru-buru melangkah maju dan memeluk tuan istana Anyou. Linger, hati-hati, kekuatan lawan tidak terduga, cepat mundur ke laut pasang surut void. Kata penguasa istana kegelapan sambil memuntahkan darah. Ayo pergi, semuanya mundur menuju surga. Haha, kamu masih ingin pergi. Zuo Fei terkekeh dan bergerak maju, auranya yang kuat melonjak seperti badai, menyapu semua orang yang hadir. Antara langit dan bumi, kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya beredar, berubah menjadi sangkar hukum yang menakutkan, menghalangi segalanya. Menutupi sepenuhnya penguasa istana kegelapan dan lainnya. Saat ini, jauh di dalam lautan pasang surut. Di langit dan bumi yang gelap gulita, sesosok tubuh yang agung dan sederhana berdiri di sini. Matanya seperti bintang, menatap pemandangan di kejauhan, tak bergerak. Di belakangnya, sosok yang memancarkan aura menakutkan berdiri tegak, seperti dewa dan iblis, masing-masing mampu menekan langit dan menghancurkan seluruh alam. Tuan Kaisar kuno, apakah Anda tidak akan mengambil tindakan? Seorang pria kuat yang memancarkan energi kekaisaran yang menakutkan mengambil langkah maju dan memandang Kaisar kuno dengan bingung. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini adalah salah satu patung batu undet tingkat kaisar tahap akhir tempat inti sungai undet berasal telah menyatu dengan tubuh kehidupan sebelumnya. Memadatkan kembali jalannya, dan benar-benar bangkit kembali. Di belakangnya, banyak dewa kuno yang kuat terdiam seperti hutan tombak. Itu hanya detasemen puncak tingkat ketiga, mengapa kaisar ini perlu mengambil tindakan? Kaisar kuno memandang banyak bawahannya yang telah bangkit dengan senyuman di bibirnya. Tetapi jika saya tidak sabar untuk mengambil tindakan, orang-orang dari alam semesta asli itu mungkin. Bawahan itu mengerutkan kening. Kaisar kuno melirik keos galaksi di medan perang semua ras, dan berkata sambil tersenyum, haha, anak itu akan segera keluar, biarkan dia menyelesaikannya sendiri, ledakan. Di medan perang semua ras, di alam rahasia Divine Hidden of All Things, di mana Chaos Galaksi berada, aura menakutkan tiba-tiba meledak, dan dari galaksi yang luas. Beberapa sosok berjalan keluar selangkah demi selangkah, mekar dengan cahaya ilahi. Qin Chen, Sisi, Qian Sui, Ruyue, dan Wanerlah yang bergegas kembali dari dunia bawah. Mereka berpegangan tangan, masing-masing memancarkan aura menakutkan, seperti peri yang turun dari bumi, tidak ternoda oleh dunia fana. Saat sosok itu keluar, aura menakutkan itu seperti lautan luas. Menyapu seluruh alam semesta awal dalam sebuah instan. Alam semesta awal akhirnya kembali. Qin Chen mengangkat kepalanya dan bergumam, kembali ke alam semesta awal lagi. Dia merasakan kebaikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan langit seluruh alam semesta awal bergelombang, seolah bersorak atas kembalinya dia. 2. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan budak kulit hitam. Apakah mereka berlatih dengan baik selama hari-hari ketika saya pergi? Qin Chen tersenyum, dan pikiran spiritualnya menyapu seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Hah, sedikit rasa dingin menyapu matanya, dan Sisi serta yang lainnya juga merasakan apa yang terjadi di area kacau di alam semesta awal, dan mata mereka tiba-tiba membeku. Ayo pergi, Qin Chen dan yang lainnya maju selangkah, dan sosok mereka tiba-tiba menghilang. Saat ini, terdapat area kacau di pinggiran alam semesta awal. Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, menggunakan tangannya yang besar untuk memindahkan sangkar hukum surgawi yang menakutkan dan mengepung penguasa istana kegelapan dan lainnya untuk bernapas. Matanya kaget dan marah. Bunuh. Leluhur Tuoba melihat ini, matanya marah, dan jiwa di tubuhnya terbakar. Napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bersamaan dengan teriakan marahnya, penguasa istana kegelapan dan yang lainnya dengan cepat mengambil tindakan lagi. Seseorang mencoba yang terbaik untuk melawan, mencoba keluar. Dengan gemuruh, serangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan mengenai tangan besar Zuo Fei dengan keras, menyebabkan guncangan besar. Yah, semut-semut ini masih melawan saat ini,
dan mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Zuo Fei menjadi dingin, dan kekuatan di tubuhnya meledak, dan dengan perintah abadi. Kegelapan diredam. Tuan Istana Yu dan yang lainnya terkejut sampai muntah darah lagi. Ayah! Fang Muling buru-buru mendukung Tuan Istana Anyou. Leluhur Tuoba membakar jiwanya 2 kali, dan awalnya dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Pada saat ini, energinya seperti jaring laba-laba, seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Sekelompok semut yang tidak mengetahui ketinggian langit. Zuo Fei mencibir dan melirik ke arah kerumunan. Setelah melihat Fang Muling, Permaisuri Yao Yue, Master Sekte Linglong, Ao Ling, rubah ajaib ekor 10, dan wanita kuat lainnya di tengah kerumunan, matanya tiba-tiba bersinar. Banyak sekali wanita cantik di alam semesta awal yang kecil ini. Jika mereka bisa dibawa kembali untuk dihadirkan kepada orang dewasa, mereka pasti akan sangat gembira. Orang-orang besar di alam semesta paling menyukai budak dari wanita kuat. Mereka bisa menghancurkan dan bermain dengan mereka sesuka hati. Beberapa orang besar mesum di posisi tinggi bahkan bermain dengan wanita kuat yang tak terhitung jumlahnya sampai mati dalam sehari. Biksu perempuan yang lahir di alam liar seperti alam semesta asli lebih mampu merangsang hasrat primitifnya. Aku akan mati untukmu. Dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti Fang Muling dan yang lainnya, menarik mereka pergi dengan cepat. Barang-barang berkualitas tinggi seperti itu tentu saja perlu disimpan di sel isolasi. Linger, Yao Yue, Linglong, Sayang, penguasa Istana Anyou, penguasa tertinggi Xiao Yao, penguasa Paviliun Tianji, Naga Purba, dan yang lainnya semuanya berteriak kaget dan marah, dan buru-buru mencoba menghentikan mereka. Tetapi dengan bantuan, di bawah kekuasaan Fei, dia ditekan sampai mati. Dia hanya bisa melihat beberapa orang dibawa pergi, tetapi tidak dapat menghentikan mereka. Fang Muling dan yang lainnya memiliki mata putus asa, dan mereka akan ditangkap oleh Zuo Fei. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan dari kedalaman alam semesta awal, nafas tak terlihat tiba-tiba datang hanya terasa di depannya tubuh Ichika sudah dipeluk oleh lengan lebar sambil mengangkatnya. Ini adalah tidak hanya Fang Muling, tetapi semua orang yang hadir yang telah ditekan oleh aura Zuo Fei merasakan tubuh mereka rileks pada saat ini. Kekuatan tatanan mengerikan yang awalnya menekan mereka menghilang dalam sekejap dan tersapu. Apa yang terjadi? Semua orang tertegun sejenak. Saat berikutnya, mereka melihat beberapa sosok muncul di lapangan. Sosok-sosok ini melayang dengan tenang di udara, tetapi seperti terik matahari yang menyilaukan, mereka langsung menyinari semua orang yang hadir. Chen, Tuan Muda Chen. Setelah melihat tokoh utama, semua orang yang hadir tercengang, dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Tuan Muda Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Naga tua. Naga tua, aku sangat merindukanmu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.